Selamat siang anak-anak yang terkasih, yang kasih Tuhan, termasuk anak-anak klub ekonomi. Sengaja saya membuat video pembelajaran ini supaya nantinya kalian bisa belajar di rumah, karena ada beberapa teman kalian ya yang baru bergabung, sehingga perlu penyesuaian juga. Oke. Ya, di sini saya akan untuk kalian adalah tetap melanjutkan silabus seperti yang sudah semester ganjil kita rancang. Jadi ketika kalian menyelesaikan perusahaan jasa, siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu jurnal umum, buku besar sampai pada neraca saldo, maka sekarang kita akan membahas perusahaan dagang ya. Yang saya lihat sih kalian di perusahaan dagang ini masih belum sama sekali ya di semester genap ini. Di semester ganjil juga belum, baru perusahaan jasa. Nah, apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang menjual barang, membeli barang, lalu menyimpannya, lalu menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk. Jadi saya ulangi, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang lalu menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk. Nah, saat proses menjual ini, perusahaan dagang itu pasti menyimpan barang. Nah, di situ namanya ada akun yang namanya persediaan barang dagang. Oke, ini adalah beberapa karakteristik perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang menjual produk yang berupa barang berwujud, antara lain barang jadi dan barang setengah jadi, serta bahan baku. Lalu perusahaan dagang tidak melakukan pengolahan atas barang dagang. Produk perusahaan dagang berupa pembelian dari pihak luar. Lalu yang ketiga adalah perusahaan dagang memiliki aktivitas pokok, yaitu pembelian barang, penyimpanan barang, dan penjualan barang. Itu untuk karakteristik perusahaan dagang. Lalu jenis-jenis perusahaan dagang, ada pedagang besar, pedagang kecil, dan pedagang menengah. Nah, pedagang besar ini contohnya adalah eksportir, importir, dan grosir. Pedagang kecil ini yang langsung menjual kepada konsumen, seperti yang kita lihat di sebelah kiri atau sebelah kanan rumah kita. Nah, seperti kalau dia itu perumahan ya, seperti yang kita lihat di jalan-jalan ya. Lalu pedagang menengah, pedagang menengah ini seperti Indomaret, itu termasuk pedagang menengah ya. Jadi skala besar di pedagang lebih besar dan menjualnya kembali pada pedagang yang lebih kecil. Nah, ini adalah jenis-jenis perusahaan dagang. Lalu di perusahaan dagang juga ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, siklus akuntansi perusahaan dagang itu hampir mirip dengan siklus akuntansi perusahaan jasa. Namun di perusahaan dagang itu ada bukti transaksi, lalu jurnalnya itu ada jurnal umum dan jurnal khusus, lalu ada buku besar pembantu, ada buku besar utama, lalu ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, ada kertas kerja, ada neraca saldo disesuaikan, ada ayat jurnal penutup, ada neraca saldo setelah tutup buku, dan ada ayat jurnal pembalik. Nah, kita akan mempelajari siklus akuntansi perusahaan dagang ini. Kebanyakan kita hanya sampai pada pelaporan, yaitu kertas kerja, laporan keuangan, lalu jurnal penutup ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai akhir ini. Jadi kalau kalian pernah ingat bahwa siklus akuntansi itu baik perusahaan dagang maupun perusahaan jasa itu ada 3 sebenarnya intinya, yaitu tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap pelaporan. Tahap pencatatan itu dimulai dari jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Lalu tahap pengiktisaran ada namanya jurnal penyesuaian. Lalu tahap pelaporan ada namanya kertas kerja dan laporan keuangan, sampai pada jurnal penutup. Itu adalah tahap pelaporan. Nah, anak-anak, di sini yang membedakan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa adalah pada jurnal khususnya dan akun-akun khususnya. Nah, untuk itu mari kalian
mendengarkan dengan teliti dan dengan seksama mengenai akun khusus perusahaan dagang. Nah, tentunya kalian apabila kalian ingat bahwa akun itu ada 5 ya dasarnya. Ini mengulang yang untuk perusahaan jasa. Jadi ada akun golongan harta, golongan kewajiban, golongan harta, kewajiban, modal, pendapatan dan beban. Harta, kewajiban, modal, pendapatan dan beban. Nah, 5 golongan ini itu adalah akun-akun secara umum. Nah, ini tetap dipakai di perusahaan dagang, tetapi karena perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang berbeda sehingga memiliki akun khusus perusahaan dagang. Nah, bedanya apa Pak? Bedanya adalah karena ada bentuk wujudnya. Nah, sehingga dia memiliki akun khusus perusahaan dagang. Lalu akun khususnya apa saja? Yang pertama adalah pembelian barang dagang atau purchase, ya sering disingkat dengan pembelian. Nah, ini disebut akun pembelian. Nah, akun pembelian itu bagaimana ya? Ketika kita membeli barang dagang itu dinamakan akun pembelian. Tetapi berbeda ketika kita membeli perlengkapan, itu ya akunnya ya perlengkapan. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan. Nah, lalu pengembalian barang dagang yang dibeli, ada retur pembelian. Jadi retur pembelian maksudnya begini. Ketika kalian membeli sesuatu dalam jumlah besar, ya membeli barang dagang dalam jumlah besar, tentunya barang dagang yang kalian beli itu ada yang rusak atau ada yang tidak sesuai pesanan. Nah, itu dinamakan adalah ketika kalian mengembalikan akunnya adalah retur pembelian. Sama seperti kalian ketika kalian membeli di Shopee atau membeli di Lazada, ketika barangnya tidak cocok kan bisa dikembalikan. Nah, itu namanya retur pembelian. Nah, lalu ada potongan pembelian. Potongan pembelian ini ketika kalian membeli secara kredit, lalu kalian melunasinya pada saat waktu jatuh tempo. Jadi pada saat sebelum jatuh tempo. Jadi misalkan jatuh temponya tanggal 31, kalian melunasinya adalah tanggal 9. Jadi biasanya 10 hari ketika kalian membayar dan jatuh temponya tanggal 31, itu berarti kalian mendapat potongan di situ ya. Nah, atau membayar di muka ketika belum lewat jatuh tempo. Ya, tetapi ada batas waktunya misalkan 10 hari. Nah, itu kalian akan dapat potongan pembelian. Lalu ada beban angkut yang dibeli atau beban angkut pembelian. Lalu yang kelima ada penjualan barang dagang. Penjualan barang dagang itu ketika kalian menjual barang ke orang lain, itu dinamakan akun penjualan. Ketika kalian menjual perlengkapan selain barang dagang ya akunnya ya tetap sama dengan akun yang dijual gitu. Jadi ini yang dinamakan akun khusus itu hanya untuk barang dagang aja ya. Selain barang dagang ya akunnya sama seperti yang 5 dasar akun yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau menjual barang dagang ya penjualan. Lalu ketika barang yang kita jual tidak sesuai atau tidak cocok dengan yang diharapkan konsumen atau rusak, maka akan timbul retur penjualan. Lalu ketika konsumen membayarnya dalam jangka waktu 10 hari saat pembelian, jadi mereka akan mendapatkan potongan pembelian. Bagaimana cara ngitungnya? Misalkan pembeliannya tanggal 2, jadi dimulai dari 2 di mulut, 3 di tangan. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lah. Sampai tanggal 12 ketika mereka membayar, mereka mendapatkan potongan penjualan maupun potongan pembelian. Nah, lalu ada persediaan barang dagang. Ini ada persediaan barang dagang ya. Oke, saya tambahkan di sini persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang itu adalah stok barang ya. Jadi ada stok barang untuk mencatat persediaan barang dagang di gudang. Nah, ini adalah beberapa akun khusus akun khusus perusahaan dagang. Jadi yang namanya akun khusus berarti hanya untuk untuk transaksi barang dagang. Jadi dimulai dari akun pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian,
penjualan, retro penjualan, potongan penjualan, persediaan barang dagang, dan beban angkut penjualan. Jadi ada 9 ya. Di sini mungkin kurang beban angkut penjualan. Oke. Nah, setelah kalian mengetahui mengenai akun khusus perusahaan dagang, kita ke syarat-syarat pembelian atau pembayaran secara kredit. Untuk syarat-syarat pembayaran secara kredit, karena barang dagang itu pengertiannya adalah membeli barang lalu tanpa mengubahnya kembali, lalu dia menjualnya kembali kepada orang lain, maka tidak bisa beberapa konsumen tidak akan bisa membelinya secara tunai. Nah, kadang beberapa konsumen itu banyak yang membeli secara kredit atau BG, pembeliannya secara BG itu biliat giro, jadi bertempo, jadi ada utang di situ ya. Nah, karena pembeliannya secara kredit maka ada utang. Nah, ada syarat pembeliannya supaya kita tidak tertipu oleh orang lain ya, supaya sama-sama saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Ada N/30, berarti pembelian seluruh barang dagang dapat dibeli paling lambat 30 hari sejak tanggal faktur atau tanggal transaksi. Jadi kita beli tanggal 1, berarti bayarnya adalah 1 Februari, berarti bayarnya harus tanggal 1 Maret. Nah, lalu N/EOM, berarti pembayaran seluruh harga barang dapat dilakukan paling lambat sampai akhir bulan yang bersangkutan. Jadi kenapa EOM? Apa yang disebut month ya, jadi end of month ya, end of month. Jadi karena bulan-bulan yang ada selama 12 bulan itu berbeda-beda akhir jatuhnya. Jadi ada yang tanggal 29, ada yang tanggal 30, ada yang tanggal 31. Oleh karena itu dinamakan N/EOM atau end of months. Nah, end of months ya. Jadi berarti pembayaran seluruh barang dapat dilakukan paling lambat sampai akhir bulan. Jadi ketika kita 1 Februari maka kita harus melunasinya paling lambat 29 Februari. Nah, terus ya ini yang saya sebutkan lagi 2/10 N/30. Jadi artinya apa? Pembeli atau penjual akan mendapatkan potongan 2% ketika dia melunasinya dalam jangka waktu 10 hari dan batas jatuh temponya adalah 30 hari. Nah, jadi 2/10 M/30. Jadi dia akan mendapatkan potongan 2%. Jadi misalkan dia belinya tanggal 1 Februari, berarti kalau dia bayar 10 hari berarti cara menghitungnya gini, 1 di mulut, 2 di tangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 hari pada tanggal 11 Februari, ketika dia membayar sampai dengan tanggal 11 Februari, berarti dia dapat potongan 2%. Tapi ketika dia tidak membayar sama di atas tanggal 11 Februari, maka dia tidak akan mendapat potongan 2%. Nah, inilah yang disebut syarat-syarat khusus pada pembayaran secara kredit. Lalu ketika kalian sudah tahu syarat-syarat pembayaran secara kredit, ada syarat penyerahan barang. Ada syarat penyerahan barang itu adalah ada 3, yaitu franko gudang penjualan atau FOB shipping point, terus franko gudang pembeli atau free on board destination point. Lalu ada CIF, cost insurance and freight. Nah, apa itu? Nah, mari kita analisa satu-satu. Franko gudang penjualan atau free on board shipping point, artinya penjual menyerahkan semua barang yang dijual kepada pembeli di gudang penjualan. Jadi dalam hal ini penyeratan transaksi dan pemindahan hak pemilikan atas barang jatuh sejak berada di gudang penjualan. Pembeli harus menanggung biaya pengiriman barang dari gudang penjual ke gudangnya sendiri. Jika di perjalanan terjadi kerusakan atau kehilangan, maka kerugian yang timbul ditanggung oleh pembeli. Nah, jadi ini maksudnya gini. Jadi pembeli itu mengambil barangnya sendiri di gudang penjual. Nah, saat penyerahan barang dari penjual ke pembeli itu ada di gudang penjual. Nah,
segala sesuatu mengenai kerusakan yang terjadi, ya. Jadi selama dalam perjalanan itu ditanggung oleh pembeli. Itu untuk free on board shipping point. Jadi pembeli mengambil sendiri barangnya. Lalu untuk franko gudang pembeli, ya, atau free on board destination point, maksudnya adalah penjual mengantarkan ke pembeli. Nah, ketika terjadi kerusakan maka ini ditanggung oleh penjual. Nah, transaksi akan selesai dilakukan ketika penjual menyerahkan barang kepada pembeli di gudang pembeli. Ini dinyatakan sudah selesai, ya. Jadi transaksi akan selesai ketika penjual menyerahkan barangnya di gudang pembeli. Lalu yang ketiga adalah cost insurance and freight. Artinya penjual harus menanggung beban pengiriman barang dan premi asuransi kerugian atas barang tersebut. Biasanya syarat CIF ini dilakukan pada transaksi ekspor dan impor. Nah, ini juga yang mendasari transaksi yang di Shopee, lalu yang di Lazada, ya, yang lain-lain itu adalah yang CIF ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Ini adalah pengantar untuk perusahaan dagang pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekanannya adalah pada akun khusus perusahaan dagang, pada syarat-syarat pembelian secara kredit, dan ada syarat penyerahan barang. Ini kalian harus mengerti dan paham betul, ya. Oke, selain itu kalian harus mengingat mengenai akun-akun yang sudah kita pelajari di perusahaan jasa. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.